Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Zauran Azhar. NPM saya 1932116. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas A. Di sini saya akan presentasi dari UAS Bahasa Indonesia dengan judul Pengaruh Pola Makan dan Makanan Instan terhadap atlet di Kota Bandung. Ya, lebih tepatnya sekarang saya dapat tema tentang makanan. Baik, kita masuk ke materi ya. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang itu apa sih? Di sini saya latar belakang dibagi menjadi beberapa slide karena cukup panjang. Oke, yang pertama ya. Olahraga selalu diidentikan banyak orang sebagai usaha untuk membakar lemak. Nah, di sini saya setuju karena olahraga itu memang benar untuk membakar lemak. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan sebagai besar orang untuk menurunkan berat badan. Dan lebih tepatnya kalau misalkan seorang atlet kan harus memiliki badan yang ideal. Jadi tinggi badan dengan berat badan itu harus seimbang agar postur tubuhnya lebih baik gitu. Memang tidak ada yang salah dengan semua itu. Yang salah mungkin pada cara melakukannya yang belum tentu benar. Nah, itu benar tuh. Jadi banyak mungkin atlet-atlet di Kota Bandung yang mungkin secara olahraganya belum teratur, atau mungkin kayak secara fisiknya dia masih kayak ya udah deh, kita misalkan di hari ini aja seminggu sekali latihan. Nah, intinya kita dalam olahraga harus konstan, guys. Banyak orang yang sangat menghadapi sedikit saja kegemukan, lalu menjadi panik, buru-buru memutuskan untuk mengikuti kelas-kelas olahraga atau mungkin pergi ke tempat fitness setiap hari. Nah, namun masih banyak gitu kan orang yang mungkin gagal dengan hal itu. Nah, pada intinya seperti ini teman-teman. Kalau misalkan kita sudah merasa kegemukan sedikit, terus kita langsung buru-buru nih, panik misalkan langsung masuk ke fitness gitu, langsung olahraga segala macam, itu memang hal yang benar. Cuman yang terutama adalah pola makan dan olahraganya harus seimbang. Kalau misalkan kita terlalu banyak makan tapi olahraganya hanya sedikit, ya mungkin itu bisa memicu obesitas kalau bagi saya. Tapi kalau misalkan kita seimbang dengan dua-duanya, kalian akan memiliki postur tubuh dan berat badan yang ideal. Lanjut lagi, membakar lemak bukan hanya masalah melakukan olahraga yang berat, melainkan juga harus diimbangi dengan pola masuknya kalorik dalam tubuh kita. Akan sangat percuma ketika melakukan olahraga mati-matian, tetapi kebiasaan makan kita masih amburadul alias acak-acakan. Nah, mendapatkan badan yang bagus akan sangat nonsens dalam kondisi seperti ini. Betul sekali, saya setuju. Lemak sebenarnya hanya bisa dibakar justru pada jenis latihan menengah, tidak terlalu ringan dan tidak juga terlalu berat. Jadi sebenarnya semua jenis olahraga itu bagus untuk membakar lemak, dan asalkan dilakukan dengan cara yang benar. Jadi kembali ke waktu yang konstan kita untuk melakukan olahraganya tersebut. Untuk mengetahui apakah olahraga kita sudah sesuai untuk membakar lemak, selalu cek detak jantung. Jika detak jantung sudah pada tingkat 65%, maka latihan tersebut sudah ideal untuk membakar lemak. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Distribusi lemak pada tubuh manusia mempengaruhi perubahan bentuk tubuh manusia. Terdapat perbedaan antara distribusi lemak yang ada pada laki-laki dan distribusi lemak yang ada pada perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor hormonal pada setiap individu tersebut. Distribusi lemak pada tubuh manusia, yakni lemak pada biceps, triceps fat, subscapular fat, abdominal fat, dan suprailiac fat. Dengan melihat perbandingan distribusi lemak, kita dapat memiliki pola pendistribusian lemak pada laki-laki dan perempuan. Kehilangan berat badan dan membakar lemak yang dapat diinginkan, semua yang ada dalam tubuh tidak mudah fit. Selain membuat upaya sadar untuk mengubah gaya hidup, biasanya terlibat dalam latihan pembakaran lemak dan mengikuti diet sehat, perlu mencari program kebugaran yang dapat membantu menyadari tujuan olahraga. Semua atlet dari berbagai macam cabang olahraga sangat membutuhkan intensitas serta daya tahan fisik yang tinggi untuk melakukan aktivitas terus-menerus dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan. Nah, jadi intinya kalau misalkan kita ingin melakukan olahraga, pola makannya juga harus diatur, teman-teman. Misalkan contoh, kita ingin olahraga dalam waktu 3-4 jam. Nah, sebelum olahraga itu kita harus mengatur pola makannya dulu nih. Kita mungkin jangan terlalu banyak makanannya, atau mungkin jangan terlalu sedikit, karena terlalu sedikit pas kita lagi olahraga nih, biasanya suka lelah, gampang lelah, terus lemas, kecapean, bisa-bisa pingsan. Tapi kalau misalkan kita makannya berlebihan juga, kalau dalam bahasa Sunda kita bisa kalikiben. Tapi kalau misalkan kita pola makannya teratur, porsinya pas gitu, pasti olahraganya juga akan pas.
Dan yang paling baik itu ketika kita lagi olahraga, dikasih waktu istirahat selang 10 atau sampai 15 menit, kita harus makan buah-buahan. Itu teman-teman ya. Jadi gizi atau mungkin ilmu pengetahuan dari gizi serat yang harus kita masuki juga itu harus memiliki. Oke, selanjutnya di sini kita mempunyai rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa sih? Bagaimana pengaruh pola makan dan makanan instan terhadap atlet di Kota Bandung? Bagaimana pengaruhnya nih ya teman-teman? Kita lanjut. Tujuan penelitian ini untuk apa? Untuk mengetahui pengaruh pola makan dan makanan instan terhadap atlet di Kota Bandung. Jadi tujuan itu kalau misalkan atlet, sebenarnya bukan hanya atlet sih bagi saya. Mungkin orang-orang bagi yang kita punya aktivitas kayak mungkin kerja atau mungkin kita jualan gitu ya dalam bisnis gitu. Seorang anak muda itu harus gak hanya anak muda, mungkin orang yang lebih tua atau mungkin dari kecil kita biasakan jangan makan makanan instan atau mungkin pola makannya gak boleh acak-acakan gitu. Jadi kita harus nih mengetahui pengaruhnya itu apa sih tentang hal ini tuh. Terus manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian ada dua. Yang pertama yang A nih, bagi mahasiswa itu apa? Hasil penelitian ini semoga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa agar mengetahui bagaimana pola makan dan pengaruh makanan instan bagi atlet di Kota Bandung. Dan yang B, bagi peneliti nih. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh perguruan tinggi serta menambahkan pengalaman dan wawasan. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut landasan teori perilaku pola makan atlet. Nah, landasan teorinya nih. Atlet yang aktivitasnya tinggi dengan pola makan yang baik dan teratur, gizi menjadi seimbang, kondisi badan akan menjadi ideal setelah kondisi fisik menjadi kuat sehingga berpengaruh terhadap kebugaran jasmani seseorang. Sedangkan sumber energi itu sendiri diperoleh melalui makanan yang dapat berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Asupan energi harus mendukung pelatihan atlet dan jadwal yang kompetitif agar memungkinkan atlet untuk mencapai tujuan latihan atletnya tersebut. Memperkirakan kebutuhan energi sangatlah sulit dikarenakan variasi hari ke musim yang signifikan dalam tingkat aktivitas, intensitas pelatihan, dan lain-lain. Nah, jadi menjadi seorang atlet ini pola makannya harus baik, apalagi kita harus diatur teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dalam cabang olahraga tinju gitu ya, kita ada yang namanya gak boleh overweight pada saat tanding. Nah, jadi kalau misalkan tanding biasanya sehari 2 hari sebelumnya itu kita harus diet kalau misalkan kita keberatan. Tapi kalau misalkan kita terlalu ringan, kita harus makan yang banyak biar nanti kalau misalkan pada saat tanding kita masuk kelas tinjunya tuh berat berapa kilo sih gitu. Nah, ini saya sedikit ngasih tahu juga. Saya sedikit cerita juga, kalau saya sebenarnya adalah atlet panahan. Nah, kalau di cabang olahraga panahan, masalah pola makan itu sebenarnya semua atlet juga harus teratur masalah pola makan. Tapi kalau menurut di panahan mungkin tidak terlalu diingatkan ya, karena kan olahraga panahan itu ya olah rasa gitu. Jadi selain mental juga fisik juga gitu. Itu dua tuh harus disatukan biar mempunyai mental juara gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengaturan makan pada hari latihan. Nah, setiap atlet itu kan hari latihannya berbeda-beda nih. Bagaimana mengatur makanan pada hari latihannya? Nah, yang A, memperhatikan keseimbangan energi antara yang keluar dan yang masuk. Ini sangat setuju saya. Jadi kalau misalkan kembali ke materi yang tadi saya pernah obrolin juga, kalau misalkan kita pengeluaran tenaganya banyak, kita pemasukan makanan juga harus banyak. Jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit kita bisa gampang lemas, bisa gampang pingsan, atau mungkin kita bisa gampang lelah gitu. Tapi kalau misalkan terlalu banyak, kalau dalam bahasa Sunda istilahnya kita bisa kalikiben gitu teman-teman ya. Dan yang baik, memperhatikan variasi makanan untuk memenuhi seluruh unsur gizi yang diperlukan. Nah, ini juga penting. Istilahnya apa? Jadi kalau kita makan gak boleh misalkan kayak karbohidrat aja terus. Misalkan contoh kita makan nasi pakai kentang, pakai apa gitu, jadi karbohidrat terus, itu tidak boleh. Nah, jadi kalau kita makan, kita harus ada seratnya juga, harus ada proteinnya juga. Jadi harus seimbang antara semua gizinya itu. Dan yang C, memperbaiki kebiasaan makan yang kurang benar dan menghilangkan berbagai mitos yang dipercaya oleh atlet. Nah, makan yang kurang benar itu apa? Seperti makanan instan, teman-teman. Kalau misalkan untuk makanan instan, paling baik itu menurut saya adalah sekitar 2 minggu sekali lah untuk makan mie instan contohnya, atau mungkin makanan siap saji di restoran-restoran dari luar negeri gitu teman-teman ya. Jadi tidak boleh kalau untuk setiap hari gitu, tidak baik juga untuk semua orang, bukan hanya untuk atlet. Dan yang D, disakarida yang mengandung dalam buah atau air buah
juga baik untuk dikonsumsi selama bertanding. Contohnya pisang, pepaya, apel. Nah ini benar, saya setuju banget teman-teman. Dulu pada saat saya popda atau mungkin porda panahan itu di Bogor, saya setiap tanding pasti makan pisang teman-teman. Karena apa? Pisang itu bisa dibilang sebagai doping alami untuk seorang atlet. Jadi kita bisa menambah tenaga karena buah-buahan ini kan manis gitu ya teman-teman. Pisang, pepaya, dan apel. Tiga ini tuh bakal menambah tenaga kita. Oke lanjut. Di sini ada landasan teori lagi. Makanan sesudah bertanding. Nah, pada saat bertanding, sebagian besar darah dialirkan ke otot yang diperlukan untuk gerak olahraga, sedangkan aliran ke organ pencernaan akan dikurangi. Dalam makanan setelah bertanding ini, lauk pauk sebagai sumber protein perlu mendapat perhatian besar karena protein akan mengandung pembesaran otot dan menambah unsur darah sebagai akibat latihan, serta pemulihan jaringan yang rusak, dan juga harus diberikan pada buah sayur sebagai sumber antioksidan yang dapat mencegah kerusakan jaringan lebih lanjut. Nah ini juga saya harus mengingatkan lagi ke teman-teman. Jadi kalau misalkan kita makan setelah bertanding atau mungkin setelah olahraga, itu kita perlu yang namanya protein dan serat. Karena yang membentuk otot itu adalah protein dan serat. Jadi ketika kita olahraga, intinya tuh pada saat kita olahraga tuh otot kita tuh dirusak dulu, Nah ketika makanan setelah kita olahraga masuk, itu yang membuat otot kita istilahnya jadi gitu teman-teman. Yang bagus itu kayak gitu. Nah terus ada pengelompokan bahan makanan menurut fungsinya. Nah di sini ada pengelompokan bahan makanan juga yang dapat dilakukan menurut kandungan gizinya gitu teman-teman. Nah ada 7 kelompok yang sering digunakan, yaitu ada kelompok gandum, kelompok kacang, daging, sayur, buah, susu, dan minyak. Nah ada 7 nih teman-teman, kalian harus tahu juga. Nah tapi ingat nih, 7 ini itu termasuk ke dalam 4 sehat 5 sempurna. Udah kita ajarkan dari kecil kan teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk lagi atlet. Apa itu atlet? Atlet adalah individu yang memiliki keunikan dan memiliki bakat tersendiri, teman-teman. Lalu memiliki pola perilaku dan juga kepribadian tersendiri serta memiliki latar belakang kehidupan yang mempengaruhi secara spesifik pada dirinya, teman-teman ya. Oke, jadi itu adalah pengertian dari atletnya. Kita lanjut lagi. Analisis dan pembahasan. Sekarang kita masuk ke analisis pembahasan. Kebutuhan energi merupakan prioritas yang utama bagi atlet. Nah, keseimbangan energi untuk menjaga masa jaringan-jaringan imun dan fungsi-fungsi reproduksi dan penampilan optimal atlet. Keseimbangan energi ini didefinisikan sebagai pemasukan energi. Nah, jadi sebagai atlet juga kita harus mempunyai prioritas teman-teman, dimana kita itu menjaga keseimbangan energi kayak jaringan-jaringan di tubuh, terus imun kita. Makanya pada saat kemarin awal-awal musim pandemi COVID-19 itu banyak orang-orang yang dia sepedahan, yuk olahraga atau mungkin apa. Nah karena itu olahraga juga salah satu yang bisa meningkatkan imun tubuh kita gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah di sini ada analisis dan pembahasan. Makanan siap saji dan dampaknya terhadap kesehatan manusia nih. Jadi di sini bukan hanya atlet saja, tapi manusia juga teman-teman ya. Penggunaan zat aditif pada makanan yang tidak bijaksana. Nah, jadi makanan instan itu atau mungkin siap saji teman-teman, ini tuh memiliki zat aditif yang sangat besar. Di sini tuh bisa merusak syaraf, ginjal, hati, bahkan kematian teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ngeliat makanan siap saji yang dari luar negeri gitu ya teman-teman, itu sebenarnya tidak baik karena di sana kan mereka memiliki pengawet teman-teman, terus zat aditif itu bisa menyebabkan kematian juga teman-teman. Terus yang kedua, kebanyakan makanan instan menggunakan zat tambahan atau mungkin zat kimia teman-teman ya. Nah ini juga bisa mengakibatkan gagal ginjal atau mungkin hati gitu, terus cacat kelahiran teman-teman. Nah makanan instan ini contohnya seperti mie instan gitu ya teman-teman, itu tidak baik dikarenakan ada zat kimia, terus MSG, terus ada pengawet dalam mie-nya tersebut gitu teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Analisis dan pembahasan pengaruh pola makan atlet. Nah atlet yang aktivitasnya tinggi dengan pola makan yang teratur gitu itu sangat baik, terus gizinya menjadi seimbang, terus kondisi badannya akan lebih ideal dan ototnya juga semakin gampang terbentuk gitu teman-teman ya. Nah jadi atlet itu kita harus memiliki pola makan yang baik. Makanya pengaruhnya itu apa aja sih, banyak teman-teman. Pengaruhnya itu ada dalam kayak misalkan kita makannya acak-acakan atau mungkin terlalu banyak atau mungkin terlalu sedikit. Nah jadi pola makan juga harus dijaga untuk atlet. Dan ingat, bukan hanya untuk atlet tapi untuk semua orang. Lanjut lagi. Oke, kita sekarang ke bagian penutup.
Pada prinsipnya, setiap orang harus menyediakan energi makanan yang memadai untuk mempertahankan keseimbangan kalori. Itu teman-teman. Keseimbangan kalori mengacu pada suatu keadaan di mana jumlah kalori yang diberikan dalam makanan benar-benar seimbang dengan kalori yang dikeluarkan melalui sebagai macam aktivitas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi sumber energi selama beraktivitas diantaranya intensitas aktivitas yang dilakukan dan lamanya waktu beraktivitas. Kedua faktor tersebut akan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas karena setiap aktivitas membutuhkan energi. Nah, jadi itu teman-teman pembahasannya dan penutupan dari saya. Ini semua bukan hanya untuk atlet tetapi untuk semua manusia gitu. Semua manusia pasti membutuhi pola makan yang baik, terus asupan yang bergizi gitu, terus dan dilarang terlalu banyak mengonsumsi makanan instan juga. Karena ingat, hal yang paling mahal adalah kesehatan, dan kesehatan adalah investasi yang paling panjang bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Saya pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.